Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan saya doakan kalian semua akan sukses di porsinya masing-masing, di posisinya masing-masing. Jadi jangan sampai melihat kesuksesan seorang itu untuk diadopsi di kesuksesan kita. Karena suksesnya seseorang, suksesnya kita itu pasti akan berbeda-beda. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas tentang selling way. Bagaimana sih cara kita menjual produk, bagaimana sih cara kita menjual bisnis kita supaya dikenal oleh banyak orang dan tentunya omsetnya naik. Itu bagaimana sih? Walaupun pada dasarnya kita itu punya kemampuan untuk menjual apapun itu, tapi ya karena tekniknya, tata caranya itu mungkin berbeda-beda dan mungkin polanya juga berbeda-beda, sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini semoga bisa membantu kalian dalam proses mencari konsumen, cara menjual, bagaimana ada prosesnya. Namanya selling way. Di sini saya referensinya dari Marketers. Itu tiap bulannya saya beli majalah di majalah e-magazine, namanya majalah Marketer, dan pada edisi ini menjelaskan tentang bagaimana sih cara menjual sebuah produk itu yang tepat dan kena sasaran itu bagaimana. Oke, saya mulai aja langsung dari bagaimana sih cara kita menjual barang kita supaya orang itu mau beli dan tepat sasaran. Sebenarnya prosesnya itu ada 7 proses. Dari mulai prospecting, approaching, lalu ada probing, lalu ada presentation, lalu ada handling, objection and negotiation, lalu closing, dan setelah closing itu after sales services. Secara garis besarnya, approaching di sini itu kita menggali data di sini. Kira-kira konsumennya siapa yang saya mau gali? Kira-kira bagaimana cara saya menjual kepada konsumen? Bagaimana kira-kira cara saya supaya saya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk proses saya di next step berikutnya? Itu terkait dengan tahap prospecting. Biasanya dicari dengan melalui media sosial, mungkin itu juga bisa cara-caranya, atau langsung observasi langsung itu bisa. Melihat secara langsung bisa, atau melihat secara dalam dunia maya. Itu sudah banyak sih profil-profilnya. Oh, ternyata orang ini tuh butuhnya ini, orang ini butuhnya ini, orang ini kesukanya ini, orang ini hobinya ini, itu macam-macam. Sehingga dalam tahap prospecting kita menggali data. Lalu tahap approaching. Tahap approaching di sini itu kita setelah tahu profil dari apa yang akan kita tuju, target konsumennya siapa, datanya udah ketemu. Approaching di sini ya kita berawal dari menawarkan sesuatu awalnya bagaimana. Bisa melalui email, bisa melalui media sosial, bisa melalui WhatsApp yang paling gampang, atau promo, banner dan sebagainya untuk menghubungi konsumen tersebut. Itu di tahap approaching. Lalu probing di sini itu kita bersentuhan langsung dengan orang di situ. Kita sudah tahu orangnya, sehingga dalam tahap probing ini kita dibutuhkan untuk menggali benar-benar apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen itu seperti apa. Sehingga kita akan tahu caranya dan pasti akan tepat sasaran. Tahap probing, menggali kebutuhan dan keinginan konsumen seperti apa. Setelah itu presentasi. Presentasi di sini itu ya kita menawarkan produknya. Kalau kita langsung face to face ya kita menawarkan presentasi. Kalau kita melalui media sosial ya apa yang kita berikan, value apa yang kita berikan terhadap konsumen tersebut. Lalu tahap setelah presentasi ada namanya tentu akan keputusannya iya atau tidak. Ketika keputusannya iya berarti langsung closing. Kalau keputusannya tidak, berarti tidak membeli, itu ada proses selanjutnya namanya handling, objection, and negosiasi. Ada negosiasi ketika konsumen itu menolak untuk membeli produk kita. Ada cara-caranya, sehingga kemudian hari mereka akan membeli produk yang pernah kita tawarkan sebelumnya. Lalu setelah itu ada namanya closing. Closing di sini adalah ya
tentu konsumen akan membeli. Tapi membeli di sini ada prosesnya juga, closing namanya. Setelah closing, apa dong? Tidak berhenti dari situ aja, tapi ada step berikutnya, yaitu after sale services. Di sini adalah setelah kita membeli, kejual, terus service apa, pelayanan apa yang kita berikan. Bisa dengan memberitahu produk kita lagi ada yang baru misalnya, mungkin setelah sebulan lamanya itu diberitahu bahasanya konsumen itu perlu membeli lagi, apakah sudah gimana produknya dan sebagainya. Itu pelayanan, dihubungi lagi kembali supaya konsumen itu tertarik untuk membeli lagi. Itu sekali garis besarnya. Nanti akan saya berikan secara acak saja kira-kira apa saja tahap-tahap dalam prospecting, approaching, probing, presentation, after sale service, closing, handling objection, and negotiation. Itu macam-macam. Ada 52 skill dari keseluruhannya itu. Nanti saya akan berikan materi juga sehingga kalian bisa membaca, mempelajari. Saya akan membahas secara garis besarnya saja. Saya mulai dari prospecting. Kira-kira apa saja sih dalam skill atau kemampuan yang harus dilakukan oleh seorang kita sebagai salesperson menjual produk itu apa saja? Yang pertama adalah data. Data itu kembali ke data. Data itu sangat penting sekali karena ketika kita nggak mempunyai data terkait dengan konsumen kita nggak akan bisa menawarkan. Contoh misalnya misalnya sukanya apa, tapi ditawarin apa, itu kan datanya nggak cocok sehingga nggak masuk dalam konsumen itu, ya nggak akan beli. Kembali ke data. Lalu yang kedua adalah jangan sembarang masuk. Jangan sembarang masuk di sini itu terkait dengan konsumen siapa yang akan kita tuju. Kalau dalam cara atau skill dalam referensi yang saya ambil itu, kita harus masuk dari komunitas ke komunitas karena itu akan sifatnya lebih besar. Ketika kita menjual cuma person to person, itu ya cuma satu orang atau orang. Tapi ketika kita menjualnya komunitas to komunitas dengan hobi yang sama, dengan orang yang sama, itu akan punya punya space yang besar sehingga kita banyak konsumen di situ karena komunitas. Sehingga coba mulai dari komunitas karena orangnya akan banyak. Beda ketika kita jualan person to person, itu akan berbeda. Selanjutnya ada sepele tapi signifikan. Ini terkait dengan hukum sih. Sebenarnya orang hukum juga perlu berentrepreneur. Orang HKI, orang hukum tata negara juga perlu. Karena penting juga ketika ditanya misalnya, orang konsumen kita udah menawarkan sesuatu, terus ditanya, ini kira-kira pajaknya gimana ya? Ini kira-kira kalau terkait dengan syariah gimana? Tiba-tiba konsumen nanya seperti itu. Walaupun sepele, tapi itu juga berpengaruh terhadap konsumen untuk membeli. Karena pengen tahu pajaknya seperti apa, terus tata caranya bagaimana, regulasinya itu juga penting juga. Lalu yang selanjutnya adalah targeting, atasi dengan konsumen yang terbatas. Kita memilih konsumen yang memang benar-benar konsumen itu mau untuk membeli. Jangan menyia-nyiakan waktu kita, tenaga kita untuk sesuatu yang sia-sia. Lagi-lagi kembali ke data lagi. Kita butuh data sehingga kita akan tahu orangnya ini. Yang selanjutnya itu agar tidak nyasar, memetakan sesuatu. Memetakan sesuatu di sini itu contohnya, saya mau jualan di wilayah ini. Wilayah ini tuh orangnya tuh banyak yang mau atau yang butuh banyak di wilayah ini. Ternyata wilayah ini tuh sedikit, ya jangan ke wilayah ini, tapi wilayah yang kita tuju saja, yang memang benar-benar ada konsumennya di situ. Sehingga tidak akan nyasar, sehingga tidak akan membuang waktu di tahap prospecting. Selanjutnya, ya kalau kita berjualan, jangan berjualan hanya sekedar udah selesai. Tapi kita menjalin sebuah hubungan, networking. Sehingga bukannya jualan, tapi menjalin sebuah jaringan. Ketika kita sudah membangun jaringan, nanti akan terbentuk namanya komunitas di situ. Dan pasti akan gampang di situ. Itu tahap prospecting. Ada beberapa hal tadi. Kalian bisa pelajari nanti, saya akan share materinya. Tahap selanjutnya yaitu approaching. Approaching di sini ya kita, tadi saya sudah bilang, bersentuhan langsung dengan konsumennya. Bagaimana sih cara supaya kita itu diterima oleh konsumen? Ada di sini namanya skill
humoris. Seorang salesperson itu memang butuh sesuatu yang sedikit humor karena supaya bisa ditangkap oleh konsumennya. Humor, tapi humor yang berbobot ya, bukan humor yang prank atau dan sebagainya, itu kurang berbobot, sehingga konsumen itu merasa oh ini kayaknya asik nih gitu. Itu skill ya, diselingi dengan humor-humor. Terus selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang di sini biasanya ini untuk produk-produk yang besar, sehingga ketika konsumen itu ada klien, kita ajak makan, kita ya ajak di prospek lah, di pepet terus, supaya nanti kedepannya mereka akan menjadi pelanggan kita. Ketika jadi pelanggan ya pasti investasinya jangka panjang, karena investasi jangka panjang itu akan berhubungan dengan pelanggan tersebut akan menawarkan kepada teman-temannya, kepada saudaranya dan sebagainya, sehingga ada investasi di situ. Investasi jangka panjang. Selanjutnya ada lisan dan tulisan, korespondensi. Di sini itu terkait dengan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Tulisan itu atau deskripsinya seperti apa, narasinya seperti apa, captionnya seperti apa, yang bisa ngena kepada konsumen. Itu ada caranya, nanti kalian bisa baca. Selanjutnya ada pulang bawa hasil. Kalau kalian hanya sekedar konsumen cuma diberikan itu saja tanpa memberikan hasil, ya percuma, sehingga kalian harus bawa pulang hasilnya seperti apa. Selanjutnya di tahap prospecting, misalnya ya mencari hobi yang sama. Jadi sama dengan komunitas, kita mencarinya hobi sehingga banyak kesenangan yang sama, itu akan mudah konsumen masuk. Lalu ada friendly, sahabat bagi siapa saja, tidak memilih mana konsumen yang akan saya tuju. Oh ini bukan teman saya nggak akan nawarin, tapi semua konsumen itu adalah ya sahabat bagi kita semua. Lalu ada namanya hadir di depan konsumen, lalu ada tetap fokus, lalu ada apalagi dalam proses prospecting, jangan black campaign. Black campaign di sini jangan memberikan sesuatu yang memang nggak ada, sehingga kita menyampaikan sesuatu itu bohong, tidak jujur, itu jangan, sehingga konsumen itu akan merasa percaya ketika kita jujur terhadap produk yang kita beli. Lalu natural, tanpa topeng, jangan membuat-buat, jangan dibuat-buat bahwasanya kalau memang nggak cocok ya jangan dipaksakan, sehingga natural saja. Kalau memang kita jujur, itu pasti akan tersampaikan produk kita, value kita, manfaat dari produk yang kita berikan terhadap konsumen. Terus nanti kalian bisa pelajari dan bisa kalian tanyakan. Itu udah prospecting. Lalu selanjutnya dalam tahap probing, di sini itu langsung di sini udah konsumen udah kita tawarkan sesuatu, ya misalnya jangan banyak omong tapi straight to the point, jadi langsung poinnya apa-apa saja sehingga konsumen akan lebih jelas. Lalu misalnya memahami konsumen itu juga penting, asah indera keenam, skill nomor 20 ini. Mengasah indera keenam di sini itu memahami konsumen, kira-kira konsumen itu kok itu kelihatannya lagi nggak enak, sedih, ya jangan didekatin. Lagi moodnya lagi enak, berarti kita deketin. Jadi sehingga kita bisa memahami konsumen ketika kita mau menawarkan sesuatu. Jangan menawarkan kepada konsumen yang memang ada masalah, itu ya nggak akan masuk. Lalu misalnya yang selanjutnya skill nomor 21 yaitu berpikir lurus, tidak berprasangka buruk terhadap konsumen yang kita tuju, sehingga kita akan positive thinking terhadap apa yang kita sampaikan, positive thinking terhadap apa yang kita terima dari konsumen itu, sehingga nggak akan berpikir macam-macam. Konsumen ini memang nggak mau beli, konsumen ini memang nggak butuh barang ini dan sebagainya, sehingga kita tetap menawarkan dengan ikhlas, jujur. Lalu ada skill nomor 22 itu sedikit berkorban. Lalu skill nomor selanjutnya itu udah masuk ke tahap presentasi. Skill nomor 23 yaitu berwawasan luas, tidak ada ruginya. Terus ada body language, ketika presentasi itu bagaimana sih posisi badan kita, apakah serius atau tidak, itu juga kalian tunjukkan bagaimana cara menjualnya. Terus ada skill nomor 25 yaitu membumikan bahasa Anda. Contoh misalnya
kalian menawarkan sesuatu di desa, ya posisikan kalian dengan attitude bahasa di desa. Kalau kalian di posisinya di kota, ya attitude-nya bahasanya dengan orang kota, sehingga kita akan merasa oh ternyata kita sama-sama. Karena ketika sama, otomatis konsumen itu akan dengan sendirinya ikhlas, akan rela untuk membeli produk kita. Karena tadi berawal dari kesamaan bahasa. Terus di post nomor 26 ada menguasai materinya, sehingga ketika kalau kita presentasi tidak menguasai materinya ya sama aja bohong, nanti konsumen tidak akan percaya terhadap produk yang kita tawarkan. Skill selanjutnya nomor 27 yaitu menjadi profesional sejati. Kalian bisa baca nanti. Lalu selanjutnya nomor 28, karena saya acak yang memang penting ya. Nomor 28 yaitu skill buat diri sendiri itu nyaman, percaya diri. Ketika kita melakukan presentasi ya kita harus nyaman mungkin, kita harus percaya diri terhadap apa yang kita sampaikan. Ketika kalau kita nggak percaya dengan produk kita, ya orang lain nggak akan percaya karena kita sendiri nggak percaya terhadap produk kita. Sehingga kita harus mulai dari nyaman dulu. Nanti kita akan membuat konsumen nyaman, kita percaya diri dulu terhadap barang kita, nanti konsumen akan percaya juga terhadap barang yang kita tawarkan. Terus ada public speaking juga, komunikasi penting ya, cara kita menyampaikan sesuatu itu juga harus diutamakan terhadap salesperson. Lalu misalnya selanjutnya sentuh sisi emosionalnya, kita bercerita produk kita itu bla 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 bla, ada banyak yang memakai produk kita, jadi seolah-olah kita membuat konsumen itu merasa emosional sehingga kita value yang kita berikan itu masuk terhadap konsumen itu sehingga konsumen nanti beli terhadap produk kita. Jadi empatinya, simpatinya disasar, emosinya dari konsumen. Tahap presentasi. Lanjut ke tahap handling objection and negosiasi. Ketika konsumen itu menolak untuk membeli, itu bagaimana caranya? Ada skill nomor 31 yaitu masih ada cara lain dengan cara membandingkan sesuatu. Misalnya kita bandingkan nih dengan produk yang lainnya bla bla bla, sehingga ada gambaran konsumen itu membandingkan produk A, B, C, sehingga ketika udah ada gambaran produknya, mereka akan lebih memilih oh ternyata produk saya yang ditawarkan itu lebih menarik, lebih manfaat daripada produk yang lainnya. Selanjutnya ada menerima saran. Konsumen itu berhak memberikan saran terhadap barang-barang yang kita tawarkan, sehingga nanti ada data yang diambil sehingga ada perbaikan, improvement, ada inovasi lagi yang diberikan oleh produk kita. Selanjutnya ya empati, perisai sakit hati nomor 33. Di sini ya adalah memang kita harus punya empati terhadap apa yang misalnya orang nolak itu gimana sih rasanya. Kita harus punya ya ada barrier di situ, ada sesuatu yang membuat kita tetap percaya diri walaupun orang itu menolak. Sehingga cara kita yaitu ya lagi bodoh amat tapi kita menawarkan dengan jujur. Terus ada menghalalkan segala cara apapun supaya konsumen itu mau beli. Lalu misalnya ada positioningnya, jangan mudah untuk menurunkan harga. Misalnya konsumen itu meminta harganya diturunkan dong, jangan, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih karena harganya sesuai. Positioningnya adalah kualitasnya bagus, terus manfaat barangnya bagus, sehingga antara harga dan kualitas itu sebanding, sehingga kita tidak akan menurunkan harga sesuai dengan permintaan konsumen. Terus konsisten, ada konsistensi itu nomor 36. Terus ada nomor 37 introspeksi diri, sehingga bagaimana cara mengatasi penolakan itu, kok kenapa saya ditolak, apakah ada yang salah dari saya menawarkan barang itu skill nomor 37. Lagi-lagi kalian nanti akan boleh membacanya. Selanjutnya itu adalah percaya pada produk. Bisa jadi ketika kalian menawarkan produk itu diberikan produknya, ada tester di situ. Itu penting. Tester itu penting, apalagi makanan. Kita butuh tester supaya orang percaya. Selanjutnya ada sesuaikan dengan kemauan konsumen. Konsumen itu maunya apa? Kita bisa mengarahkannya supaya konsumen mau beli dengan cara melihat konsumen itu maunya apa sih? Karena konsumen itu macam-macam.
skill selanjutnya yaitu ada namanya memberikan kesan yang tidak terduga. Kira-kira ada surprise apa dari produk itu yang kalian berikan, misalnya ada bonus, ada diskon dan sebagainya. Itu termasuk hal-hal yang membuat orang itu mau untuk membelinya. Terus selanjutnya adalah closing. Closing nanti kalian bisa baca sendiri. Intinya ketika orang itu udah oke, saya beli, dan bagaimana setelah beli. Ada prioritasnya, ada deadline-nya, ada follow up-nya, tindak lanjutnya. Jadi ketika orang memberikan oke, yes, beli, terus bayarnya bagaimana, proses selanjutnya bagaimana. Terus jangan terlalu bersemangat, jangan nyerocos. Di sini nomor 44, tahu kapan kalian berhenti menawarkan sesuatu itu. Ketika udah ya udah oke, yes, kita akan follow up. Lalu nomor 45, manfaatkan momentum. Lalu selanjutnya 46, cermat serta tepat terhadap barang yang kita tawarkan. Selanjutnya nomor 47 itu udah dalam masuk tahap after sales service. Itu nanti bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami. Itu skill dari referensi yang saya ambil dari marketers, sehingga nanti apa yang harus kalian sharingkan adalah kalian pilih salah satu yang menurut kalian mampu kalian lakukan. Skill apa yang kira-kira sudah kalian lakukan atau akan kalian lakukan, atau saya bisa melakukan hal ini, terus kalian jelaskan. Itu saja dari saya materi terkait dengan selling way. Itu nanti kita diskusi bareng-bareng. Saya akhiri, dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Salam dosen kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.